Nama saya Aldo Fernanda Putra. Di sini saya akan membuat video kuis manajemen. Contoh kasus dilema integritas di kantor. Sinopsis simulasi. Seorang karyawan bernama Rina bekerja di bagian keuangan sebuah perusahaan. Suatu hari, atasannya meminta Rina untuk sedikit mengubah laporan keuangan agar terlihat lebih baik di hadapan direksi. Rina merasa dilema. Di satu sisi, ia ingin mempertahankan pekerjaannya dan tidak ingin menentang perintah atasan. Namun di sisi lain, ia tahu bahwa tindakannya akan melanggar etika dan kejujuran profesional. Konflik etika. Rina dihadapkan pada konflik antara loyalitas kepada atasan dan integritas profesional. Ia harus memilih antara melakukan tindakan tidak etis atau mempertahankan prinsip kejujuran. Penyelesaian berdasarkan prinsip etika manajemen. Pertama, mengacu pada prinsip integritas dan kejujuran. Rina memilih untuk menyampaikan kekhawatirannya kepada atasannya secara profesional, menjelaskan bahwa manipulasi laporan dapat berdampak buruk bagi perusahaan dalam jangka panjang. Kedua, konsultasi dan transparansi. Jika atasan tetap bersikeras, Rina dapat melapor ke bagian audit, internal atau manajemen puncak melalui jalur yang resmi. Ketiga, menjaga profesionalitas dalam setiap langkah. Rina tetap bersikap sopan, objektif, dan berfokus pada kepentingan organisasi, bukan pribadi. Pesan etika. Penyelesaian konflik etika harus berlandaskan pada nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian moral. Ketika manajemen menuntut pengambilan keputusan yang tidak hanya menguntungkan perusahaan secara jangka pendek, tetapi juga menjaga reputasi dan kepercayaan jangka panjang. Kedua, pentingnya perencanaan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan bisnis. Penjelasan. Perencanaan merupakan proses menetapkan tujuan dan menentukan cara terbaik untuk mencapainya. Dalam dunia bisnis yang selalu berubah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, teknologi, politik, maupun sosial, perencanaan menjadi alat penting untuk mengantisipasi ketidakpastian. Dengan perencanaan yang matang, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi risiko dan peluang di masa depan, menyusun strategi alternatif jika situasi berubah, mengalokasikan sumber daya secara efektif, menjaga stabilitas dan arah organisasi saat menghadapi krisis. Contoh kasus nyata, misalnya, saat pandemi COVID-19, banyak bisnis yang tidak memiliki rencana darurat contingency plan mengalami kesulitan bertahan. Sebaliknya, perusahaan seperti Gojek dan Grab mampu beradaptasi cepat karena sudah memiliki perencanaan fleksibel. Mereka memperkuat layanan pengantaran makanan dan kebutuhan sehari-hari ketika mobilitas masyarakat dibatasi. Kesimpulan, perencanaan membantu perusahaan tetap tanggap, adaptif, dan terarah dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan bisnis. Tanpa perencanaan yang baik, organisasi akan kesulitan bertahan dan mengambil keputusan strategis di tengah perubahan yang cepat.